Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel One Way UKM PPD bersama saya Dr. Fahri. Oke, di video kali ini kita akan bahas lagi seputar informasi kesehatan mengenai makanan-makanan yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Oke, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru mampir atau baru ketemu di channel ini, ayo support atau dukung channel ini agar bisa berkembang. Caranya bagaimana? Cukup dengan klik subscribe, like, serta berikan komentar pada kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk share video ini pada teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat juga buat mereka. Oke, jika sudah, mari kita simak videonya. Di video sebelumnya saya sudah membuat tentang makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh ibu hamil. Maka tidak adil jika saya tidak membuatkan video tentang makanan apa yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Untuk itu, terus tonton video ini agar kalian mendapatkan informasi apa mengenai makanan-makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil. Nah, perlu teman-teman ketahui, makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil sangat berdampak pada janin, baik itu berdampak baik atau berdampak buruk. Nah, karena video kali ini kita akan membahas yang harus dihindari saat ibu hamil, tentu saja jika dikonsumsi akan memiliki dampak buruk pada si janin. Nah, dampaknya apa saja? Yang pertama, bisa terjadi abortus atau keguguran. Yang kedua, bisa terjadi lahir dengan kecacatan. Atau yang ketiga, bisa terjadi lahir dengan berat badan yang kurang. Untuk itu, teman-teman harus simak terus video ini. Makanan yang pertama adalah ikan. Kenapa ikan harus dibatasi? Jadi perlu teman-teman ketahui, ikan yang dimaksud di sini adalah ikan laut, bukan ikan air tawar. Nah, memang ikan ini mengandung suatu zat yang sangat penting untuk perkembangan otak, tapi pada ikan laut diteliti mengandung suatu zat yang juga berbahaya buat janin jika dikonsumsi dengan dosis yang berlebihan. Sehingga ibu-ibu hamil perlu membatasi asupan ikan laut, terutama ikan laut yang berukuran besar. Diteliti pada ikan laut ditemukan suatu zat yang disebut dengan merkuri yang dapat menyebabkan kecacatan pada bayi. Sehingga teman-teman yang sedang hamil atau ibu-ibu yang sedang hamil perlu membatasi asupan ikan laut. Jika ibu-ibu atau teman-teman yang lagi hamil ingin mengonsumsi ikan, teman-teman dapat mengganti dengan mengonsumsi ikan air tawar, karena ikan air tawar juga mengandung banyak nutrisi yang baik untuk si janin. Yang kedua, makanan setengah matang atau makanan yang tidak matang sama sekali. Yang pertama, bagi teman-teman yang memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi ikan mentah atau sushi atau sashimi, sebaiknya teman-teman menghentikan kebiasaan tersebut terlebih dahulu. Kenapa? Ikan yang tidak matang masih kemungkinan besar mengandung parasit atau bakteri, terutama parasit Toxoplasma yang notabene sangat berbahaya buat kehamilan. Kemudian makanan mentah yang kedua adalah daging. Nah, jadi teman-teman yang memiliki kebiasaan mengonsumsi daging-daging mentah atau daging yang setengah matang seperti steak, sate, dan lain-lainnya, sebaiknya teman-teman hindari terlebih dahulu. Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa makanan mentah ini dapat saja mengandung parasit atau bakteri yang nanti akan menyebabkan infeksi pada ibu maupun si janinnya. Nah, kemudian makanan mentah yang ketiga adalah telur. Banyak orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi telur setengah matang ataupun telur yang mentah. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada telur yang setengah matang atau telur mentah juga dapat ditemukan bakteri ataupun parasit yang dapat menyebabkan infeksi dalam kehamilan. Yang ketiga, sayur-sayuran mentah. Nah, bagi teman-teman pecinta lalapan atau teman-teman yang sering mengonsumsi sayur-sayuran mentah, teman-teman harus perhatikan kebersihan sayurannya, karena bisa saja dalam sayuran tersebut mengandung bakteri atau parasit. Jadi pastikan mencuci sayuran benar-benar bersih. Bisa saja ada hewan yang lewat pada sayuran tersebut, kemudian hewannya buang air atau buang hajat. Nah, pada kotoran hewan tersebut dapat mengandung parasit Toxoplasma yang nantinya akan menyebabkan infeksi pada ibu maupun si janinnya, dan tentu saja bahaya untuk kehamilan. Nah, kemudian yang keempat adalah kopi. Jadi bagi ibu-ibu hamil yang punya kebiasaan mengonsumsi kopi, sebaiknya untuk menghentikan kebiasaan tersebut terlebih dahulu. Karena berdasarkan penelitian, kandungan dalam kopi dapat menyebabkan gangguan perkembangan dari janin, sehingga berat badan janin akan berkurang saat lahir. Nah, bagi ibu-ibu yang masih tetap ingin mengonsumsi kopi, boleh dikonsumsi namun tidak melebihi 200 mg per hari atau setara dengan 2 cangkir kecil kopi.
Namun saya sarankan untuk saat ini sebaiknya jika masih bisa dihindari, sebaiknya ibu-ibu atau teman-teman yang lagi hamil hindarilah untuk mengonsumsi kopi. Kemudian yang kelima adalah alkohol. Nah, jadi alkohol ini jelas sangat-sangat berpengaruh pada janin. Nah, ketika ibu yang sedang hamil mengonsumsi alkohol, alkohol ini dapat beredar dalam sirkulasi ibu dan akan masuk ke dalam sirkulasi janin yang akan mengganggu kehamilan. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah makanan-makanan cepat saji atau makanan-makanan junk food seperti mie instan, makanan-makanan restoran yang cepat saji. Nah, ini juga sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena makanan-makanan junk food ini tidak baik untuk kesehatan si ibu. Nah, karena makanan-makanan ini dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh sehingga akan menginduksi atau menyebabkan atau mencetuskan terjadinya diabetes dalam kehamilan. Dan juga gizi yang dibutuhkan janin yang terkandung dalam junk food tidak mencukupi sehingga ibunya kenyang namun kebutuhan untuk janinnya sangat-sangat berkurang. Nah, sebaiknya untuk menghindari mengonsumsi makanan-makanan tersebut. Perlu saya ingatkan kembali bahwa makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil sangat berpengaruh pada kehamilannya, baik itu berpengaruh baik ataupun berpengaruh buruk. Nah, buruknya dapat terjadi keguguran atau abortus atau kecacatan pada janin atau bisa terjadi berat badan lahir rendah. Nah, oke. Cukup sekian informasi dari saya mengenai makanan-makanan yang sebaiknya dihindari saat sedang hamil. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk channel ini. Ayo bantu channel ini agar dapat berkembang. Caranya dengan klik subscribe, like, komentar di kolom komentar, serta share video ini ke teman-teman yang lain. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.